Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, ini dia spoiler One Piece chapter 1157 berjudul Legendary Bar. Ditemani dengan cover story Yamato, yang mana diketahui di sini kalau Yamato mengunjungi makam pahlawan yang gugur melawan Kaido. Nah, di poin pertama kita melihat bahwa para anggota bajak laut Rock selalu mencoba mengkhianati satu sama lain. Lalu narator kemudiannya membicarakan kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan oleh bajak laut Rock. Sementara itu, di tempat lainnya, Harald menyelamatkan seseorang dari salah satu negara sekutu Elbaf dari agen pemerintah dunia, dan hal tersebut merusak hubungan antara Elbaf dan juga World Government. Lalu ya, diketahui Rox kembali ke Elbaf dan berbicara dengan Harald di bar Ida. Terlihat pula di sana Loki sedang memata-matainya. Namun Harald sekali lagi tetap menolak tawaran Rox untuk bergabung dengannya. Kemudian ya, di tempat lainnya, di markas besar Marine, Garp meminta Kong untuk mengizinkan para Giant bergabung dengan Marine karena mereka membutuhkan kekuatan para raksasa. Namun Kong mengatakan ia tidak bisa melakukan hal tersebut karena hal tersebut hanya bisa diizinkan oleh World Government. Lalu diketahui mereka, yaitu antara Garp dan juga Kong, juga membicarakan soal Rox. Sementara itu, kembali ke Hachinosu, Saki tiba di Hachinosu. Ia keluar daripada bajak laut Kuja Pirate dan datang untuk membuka bar di pulau bajak laut tersebut. Dan para anggota bajak laut Rox jatuh cinta padanya, termasuk Rox bahkan Whitebird. Dimana ya, bar milik Saki ini menjadi legendaris dan orang-orang menyebut Saki sebagai harta karun Hachinosu. Dan adegan ini lucu karena semua orang menatap Saki dengan hati yang seperti melompat keluar dari tubuh mereka dan matanya berbentuk hati. Namun di sini ya, Redon menjelaskan lebih detail, jangan khawatir, Newgate tidak terlihat seperti orang bodoh. Sementara Rox, Shiki, dan John selain hatinya seperti meloncat keluar daripada dadanya, juga punya ekspresi mesum. Berbeda dengan Newgate. Newgate punya wajah 100% serius, cuman hatinya keluar dari dadanya itu, sehingga itulah yang membuat adegan itu sangat lucu pada hal ini. Lalu ya, di poin berikutnya, chapter berakhir di Marijoa. 5 tetua yaitu Gorose mengirimkan pesan kepada Harald, memberitahunya bahwa mereka akan mengizinkan Elbaf bergabung dengan pemerintah dunia jika ia membunuh Rox. Dan ya, spoiler sampai di sini. Dan seperti biasa, kita akan bahas spoilernya. Jika kalian tidak ingin, bisa close saja dari sekarang. Nah, satu hal yang menjadi tanda tanyaku saat ini dan mungkin bisa dibilang sebagai plot twist kecil, yaitu Saki yang keluar daripada bajak laut Kuja Pirate. Maksudku, semua daripada kita pada waktu live saat itu ataupun apapun itu lebih curiga atau lebih menekankan kalau yang keluar dari Kuja Pirate itu mungkin Gloriosa. Karena kita semua tahu Gloriosa lah yang pada akhirnya bergabung dengan Rox Pirate. Tapi kenapa di sini Saki? Dan ya, mungkin timelinenya di sini seharusnya belum masuk ke 30 tahun yang lalu saat insiden Cat Valley terjadi. Bahkan di chapter sebelumnya itu masih menunjukkan sekitar 44 tahun yang lalu, kurang beberapa bulan. Jadi mungkin di chapter kali ini tidak lebih jauh daripada saat itu. Apalagi jika kita berbicara soal Saki yang disebut sebagai harta nasional Hachinosu, yang mana semua dari kita tahu gak pernah bilang ke Kong saat itu kalau Marine telah mengambil harta bajak laut di Hachinosu. Nah, pertanyaannya, apakah ini maksud sebagai harta nasional Hachinosu tersebut adalah Saki yang diculik oleh Marine? Tapi masa iya sih Saki yang diculik oleh Marine dari Hachinosu tersebut? Namun plotnya jadi lebih masuk akal menurutku karena nantinya bisa ketemu relik walaupun entah apa yang terjadi. Cuman aku curiga, benar-benar super curiga, jangan-jangan ini bukan Saki. Soalnya Licker bernama Worstgen di sini memberikan sesuatu hal yang cukup menarik, di mana dia mengatakan kalau Marine tiba dengan sangat cepat, yang membuat bajak laut di Zebek curiga ada pengkhianat di kru mereka yang bekerja sama untuk pemerintah dunia atau Marine. Nah, jika emang ada pengkhianatan ataupun semacamnya, apakah ternyata Saki yang tiba di Pulau Hachinosu itu
itu bukan Saki, tapi mungkin seseorang yang menyamar sebagai Saki. Karena kita tahu ada buah iblis yang bisa merubahmu menjadi hal seperti itu. Entah itu Mane Nomi atau buah iblisnya Devon, yang saat itu entah siapa usernya. Tapi jika itu adalah Saki yang beneran, maksudku bukan tipuan, maka ini akan plot yang menarik untuk Gloriosa. Maksudku, ini mungkin akan jelas kenapa dia akhirnya gabung dengan Rocks Pirate. Karena jika Saki yang diambil oleh Marin, maka itu akan menjadi suatu kehilangan bagi mereka yang ada di Hachinosu. Dan jelas mereka butuh pengganti. Dan disitulah Gloriosa dibutuhkan untuk pertama kalinya. Yang mana dengan kata lainnya, Saki keluar dari Kuja Pirate dan gabung atau berada di Hachinosu itu untuk menyembuhkan penyakit daripada Gloriosa. Dan ya, bagaimana menurut kalian? Cuman kalau kita berbicara soal pengkhianatan, di sini entah kenapa aku curiga sama Stussy. Karena kita tahu di 39 tahun yang lalu saat match didirikan, nih orang ada di sana. Aku nggak tahu apa yang terjadi, apa hubungan di antara mereka semua. Vegapunk yang ngeplot cloningan Stussy untuk menyusup sebagai anggota CP0 itu mungkin adalah keahlian daripada Stussy yang emang pandai menyusup di suatu organisasi dan menjual informasinya kepada mereka yang menguntungkannya. Dan ya, bagaimana menurut kalian? Jika emang ada pengkhianatan, menurut kalian siapa dia? Apakah Kyo? Apakah Stussy? Atau sosok yang menyamar jadi Saki tersebut? Kemudian kita lanjut ke poin berikutnya yang cukup menarik, di mana Hara menyelamatkan sekutunya dari agen pemerintah dunia. Yang mana ini jelas adalah bentuk kenaifan daripada seorang Harald. Dia ingin join sama pemerintah dunia, tapi di satu sisi juga dia seperti itu. Lalu di akhir chapter kita mengetahui kalau World Government akhirnya mengirim surat kepada Harald jika dia bisa bergabung dengan satu syarat, yaitu mengalahkan atau bahkan membunuh Rocks. Dan yap, ini dia yang kutanyakan sejak awal. Jika flashback ini hanya untuk Harald, kenapa kita melihat ada Rocks bahkan bajak laut yang akan kontes di God Valley? Dan apa hubungannya dengan Harald? Dan waktu itu kita bertanya-tanya apa yang dilakukan oleh Harald saat insiden God Valley, atau minimal dia ngapain pada waktu tersebut, pada timeline tersebut. Dan ya, ini dia yang mungkin jadi titik terangnya. Walaupun ini juga kita nggak tahu ya apakah Harald akan menerimanya atau tidak. Tapi di chapter ini Garp meminta pasukan Giant, yang mana itu artinya pada era tersebut Giant belum ada di Marine. Dan yang kita lihat di Marineford adanya Giant Marine, apakah semua itu gara-gara Harald? Entah ini terhitung dari sisi baik atau buruk, namun bagaimana menurut kalian? Tapi hal ini membenarkan opini kita sebelumnya bahwa Harald di Marijoa itu sedang berdiskusi dengan Gorose. Iya kan? Oh ya, minggu depan libur lagi.